Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bu Diana berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu setelah sekian lama kita tidak bertemu, tidak bertatap muka. Nah, kali ini kita bertemu secara online akan membahas tentang mata pelajaran teknik pembuatan sediaan obat. Banyak sekali agenda kalian yang tidak sesuai dengan jadwalnya, PKL pun sudah harus selesai sebelum waktunya, tetapi Bu Diana berharap kalian tetap semangat dalam menerima pembelajaran ini. Baiklah, kali ini kita akan langsung membahas pelajaran teknik pembuatan sediaan obat dengan dua materi sekaligus, karena ini pertemuan terakhir di semester ini. Materi yang akan kita bahas nanti yaitu teknik pembuatan sediaan pil dan teknik pembuatan sediaan suppositoria. Kita mulai dari pengertian sediaan pil, yaitu suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat. Di sini pil yang beratnya lebih dari 500 mg itu disebut dengan boli, jadi ini pil yang ukurannya besar, sedangkan pil yang ukurannya kecil yang beratnya tidak lebih dari 30 mg maka disebut dengan granul. Biasanya jika tidak dinyatakan lain, granul hanya mengandung bahan obat berkhasiat 1 mg. Jadi ingat, pil ini berbeda dengan tablet. Mungkin orang awam selama ini menyebut tablet itu dengan pil, tetapi perlu Bu Diana tekankan bahwa pil di sini bentuknya adalah bulat, ya, bulat seperti bola, tetapi kecil. Biasanya pil ini berwarna hitam kecil dan biasanya berisikan bahan-bahan herbal. Ya, mungkin kalian sudah tahu contohnya, sudah bisa membayangkan. Komponen pembentuk pil terdiri dari dua, yaitu zat utama berupa bahan obat itu sendiri, dan yang kedua adalah zat tambahan. Zat tambahan di sini terdiri dari bahan pengisi, yaitu bahan yang fungsinya untuk memperbesar volume pil. Contohnya adalah radik liquirite atau akar manis, saccharum lactis, bolus alba, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahan pengikat. Di sini adalah bahan yang fungsinya untuk membuat massa supaya saling melekat satu sama lain. Contoh yang bisa dipakai sebagai bahan pengikat adalah sucus liquirite, gom Arab, tragakan, PGS. Di sini PGS adalah campuran antara PGA, tragakan, dan saccharum album, atau bisa juga menggunakan adepslane dan vaselin. Itu tadi bahan tambahan yang berfungsi sebagai pengikat. Bahan tambahan yang selanjutnya adalah bahan pembasah yang fungsinya untuk membasahi massa sebelum dibentuk. Yang bisa digunakan sebagai pembasah contohnya adalah air, gliserin, aquagliserin, sirup, madu, atau bahan yang lain yang cocok, ya. Selain bahan pembasah, bahan tambahan yang lain adalah bahan penabur. Ini fungsinya untuk membuat sediaan yang sudah terbentuk itu agar tidak lengket satu sama lain. Contoh yang bisa digunakan sebagai bahan penabur yaitu talkum, ini untuk zat aktif yang bersifat oksidator, dan pil yang berwarna putih. Sedangkan untuk pil yang berwarna selain putih bisa menggunakan lycopodium atau bahan lain yang cocok. Jadi penabur ini ditaburkan setelah pil dibentuk sehingga pil itu tidak lengket satu sama lain. Bahan tambahan yang selanjutnya adalah bahan penyalut. Digunakan ini karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Yang kedua, untuk mencegah perubahan karena pengaruh udara. Yang ketiga, supaya pil itu pecah dalam usus. Jadi diharapkan pil ini supaya pecah di usus bukan di lambung. Disebut dengan enteric coated pill. Contoh bahan penyalut yang bisa dipakai adalah perak, balsam tolu, keratin, sirlak, collodium, salol, gelatin, gula, atau bahan lain yang cocok. Itulah bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai bahan penyalut.
Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pembuatan pil. Ini ada beberapa keterangan dalam menentukan berapa jumlah bahan yang akan dipakai dalam pembuatan pil. Yang pertama adalah kita tentukan bobot ideal pil dulu. Bobot ideal pil itu antara 100 sampai 150 mg, rata-rata dipakai 120 mg. Yang kedua, bahan pengisi jika memungkinkan menggunakan radik liquirite, maka jumlah yang dipakai umumnya adalah 2 kali jumlah bahan pengikat. Jadi bahan pengisi ini 2 kalinya bahan pengikat. Dikenal juga istilah pulvis pro pilule, yaitu campuran sukus liquirite dan radik liquirite sama banyak, kecuali ada reaksi. Untuk bahan pengisi bisa digunakan bolus alba. Yang ketiga, bahan pengikat jika mungkin menggunakan sukus liquirite 2 gram untuk 60 pil. Kecuali ada reaksi, maka bahan pengikat kadang digunakan adepslane dan vaselin. Oke. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tahap pembuatan pil. Yang pertama, pembuatan massa pil. Campuran bahan obat ditambah dengan bahan pengisi dan bahan pengikat diaduk sampai homogen, kemudian ditetesi dengan bahan pembasah sampai didapatkan massa pil yang kalis atau elastis. Kemudian massa digulung bulat silinder memanjang, jadi silinder kayak mie gitu memanjang. Setelah kita dapatkan massa silinder memanjang, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah kita potong pil. Ya, kita lakukan pemotongan pil di atas alat pemotong. Massa pil yang berbentuk silinder tadi kita taruh di atas pemotong, kita sesuaikan jumlahnya ya. Kita potong dan kita berikan bahan penabur terlebih dahulu. Kenapa kita beri bahan penabur? Supaya setelah kita potong, hasil potongan tadi tidak lengket satu sama lain. Setelah itu, kita pindahkan ke alat pembulat pil. Ya, massa pil yang sudah dipotong tadi kita pindahkan ke alat pembulat pil yang sudah diberi bahan penabur juga. Setelah itu kita bulatkan, ya, kita bulatkan. Untuk cara membulatkannya bagaimana, cara memotongnya bagaimana, kalian nanti bisa browsing ya, bisa lihat bagaimana caranya, karena di sini Bu Diani tidak bisa menjelaskan ya, tidak bisa menjelaskan dengan detail karena memang kita hanya bisa secara online. Jadi nanti kalian bisa cari video bagaimana cara memotong dan membulatkan pil ya. Setelah dipotong dan dibulatkan, jangan lupa dihitung lagi jumlahnya, takutnya ada yang menggelinding jatuh atau ketika memotong tadi jumlahnya kurang ya. Yang keempat, ini jika dilakukan penyalutan, maka bila perlu ya. Jadi tidak semua pil itu dilakukan penyalutan. Nah, ini ada beberapa alasan di depan yang sudah kita bahas tadi, maka perlu dilakukan penyalutan. Nah, ini ada beberapa pembuatan pil yang memerlukan tindakan khusus. Yang pertama adalah pil dengan bahan berkhasiat oksidator. Contohnya adalah KMNO4, KNO3, FeCl3, AgNO3, dan garam Pb. Maka untuk bahan-bahan oksidator ini, bahan pengisi yang bisa digunakan adalah bolus alba, yang jumlahnya adalah 100 mg per pil. Bahan pengikat yang bisa digunakan adalah adepslane atau vaselin 1/6 berat dari zat padatnya. Jadi bahan pengikatnya ini 1/6 dari bahan padatnya nanti. Nah, sedangkan untuk penaburnya kita bisa gunakan talkum. Nah, untuk papan pilnya, maka kita bisa menggunakan papan pil yang terbuat dari pilan plank ebonit. Ya. Itu tadi untuk bahan-bahan yang bersifat oksidator. Yang kedua adalah pil dengan garam ferro harus dibalut dengan tolu balsem. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya oksidasi oleh pengaruh udara. Yang ketiga, pil dengan ekstrak gentian yang bereaksi asam bila diberikan bersama-sama dengan zat lain yang dengan asam akan melepaskan gas. Contohnya di sini adalah verum reductum, verum pulveratum, natrii karbonat, natrii bikarbonat. Maka untuk menetralkan asamnya harus ditambahkan MgO, ya, magnesium oksid. Berapa jumlahnya? Sebanyak 100 mg
untuk setiap 3 gram ekstrak gentian. Ya, jadi itu tadi untuk pil dengan ekstrak gentian supaya tidak meningkatkan asam lambung. Lanjutan dari pembuatan pil dengan cara khusus yang keempat adalah pil dengan sari-sari cair. Dalam jumlah kecil tetap digunakan sucus liquirite dan radic liquirite. Sari cair digunakan sebagai pengganti aqua glycerinata. Jadi nanti tidak perlu pembasah lagi. Tetapi jika sari cair tersebut dalam jumlah besar, maka harus diuapkan, kemudian ditambah radic liquirite secukupnya dan diganti dengan sisa keringnya. Ya, jadi itu untuk jumlah besar harus diuapkan terlebih dahulu. Yang kelima adalah pil dengan zat-zat higroskopis. Contohnya di sini adalah kalibromidum dan natri salisilat. Higroskopis itu akan menyerap air dari udara sehingga nanti pilnya itu akan lembek ya karena basah. Nah, ini bagaimana pengerjaannya? Maka harus digerus halus dulu dalam mortir panas ya. Jadi untuk menghilangkan airnya tadi. Nah, untuk pil yang mengandung zat-zat yang higroskopis ini sebaiknya tidak perlu bahan pembasah atau bahan pembasah yang digunakan jangan menggunakan aqua glycerinata. Jadi bisa menggunakan bahan pembasah yang lain. Oke, demikian tadi penjelasan tentang materi sediaan pil. Yang selanjutnya kita akan langsung lanjut saja ke materi teknik pembuatan sediaan suppositoria. Bu Diana sudah sangat yakin sekali bahwa kalian semua sudah tahu contoh dari suppositoria. Ketika kalian PKL pasti banyak sekali suppositoria yang kalian temukan. Baiklah, meskipun kalian sudah sangat paham apa sih itu suppositoria, tidak ada salahnya kita di sini bahas dulu definisi dari suppositoria, yaitu sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang bisa diberikan melalui rektum atau rektal ya, vagina atau uretra. Umumnya meleleh, melunak dan melarut pada suhu tubuh. Suppositoria juga dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal maupun sistemik. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam suppositoria. Di sini berdasarkan tempat penggunaannya, suppositoria dibagi menjadi 3, yaitu suppositoria rektal, suppositoria vaginal, dan suppositoria uretra. Apa sih suppositoria rektal? Di sini cirinya adalah berbentuk peluru, digunakan melalui rektal atau anus, bobotnya kisaran 2-3 gram, yaitu untuk dewasa 3 gram, untuk anak-anak 2 gram, ini menurut FI edisi 3, kurang lebih 2 gram menurut FI edisi 4. Bentuknya torpedo, keunggulannya jika bagian yang besar telah masuk melalui jaringan otot penutup anus, maka suppositoria akan otomatis tertarik masuk dengan sendirinya. Jadi ini adalah suppositoria yang digunakan melalui rektal. Sedangkan suppositoria vagina atau lebih umum disebut dengan ovula, ini berbentuk lonjong seperti kerucut, digunakan melalui vagina, beratnya antara 3-5 gram, sedangkan menurut FI edisi 3 itu 3-6 gram, tetapi umumnya adalah 5 gram. Jadi ini biasanya untuk pengobatan melalui vagina. Yang ketiga, suppositoria uretra atau disebut dengan bazilla atau bogies, ini digunakan melalui uretra, berbentuk tabung panjang antara 7-14 cm. Jadi ini cukup panjang tetapi bentuknya kecil. Jika kita membicarakan bentuk sediaan obat, pasti kita akan mencari apa sih keuntungan menggunakan bentuk sediaan tersebut. Nah, di sini juga kita akan membahas keuntungan sediaan suppositoria dibandingkan
penggunaan secara peroral. Yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi lambung. Yang kedua, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan oleh asam lambung. Yang ketiga, obat dapat masuk langsung ke saluran darah sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan peroral. Yang keempat, baik bagi pasien yang mudah muntah dan tidak sadar. Kita akan membahas tentang bahan dasar suppositoria. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bahan dasar berlemak, contohnya adalah oleum kakao atau lemak coklat. Yang kedua, bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air, contohnya adalah gliserin, gelatin, dan PEG. Yang ketiga adalah bahan dasar lain, contohnya adalah pembentuk emulsi minyak dalam air, misalnya campuran Twin 6185% dengan gliseril laurat 15%. Kalau kita membicarakan bahan dasar yang bisa dipakai untuk suppositoria, maka ada beberapa syarat dari bahan dasar tersebut. Yang pertama adalah padat pada suhu kamar sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, tetapi akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Yang kedua, tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Yang ketiga, dapat bercampur dengan macam-macam obat. Yang keempat, stabil dalam penyimpanan, jadi tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. Yang kelima, kadar air cukup untuk basis lemak, maka bilangan asam, bilangan yodium, dan bilangan penyambungannya harus diketahui dengan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas suppositoria dengan basis oleum kakao atau lemak coklat. Ini merupakan bahan dasar berlemak. Untuk menghindari bentuk-bentuk kristal yang tidak stabil di atas dapat dilakukan dengan cara oleum kakao tidak dilelehkan seluruhnya. Cukup 2 atau 3 bagian saja yang dilelehkan, nanti sisanya bisa dicampurkan setelah lelehan jadi. Nah, karena apa? Karena jika dilelehkan seluruhnya, maka oleum kakao akan kehilangan semua inti kristal stabilnya, sehingga tidak bisa memadat kembali. Yang kedua, penambahan sejumlah kecil bentuk kristal stabil ke dalam lelehan oleum kakao untuk mempercepat perubahan bentuk tidak stabil menjadi bentuk stabil. Yang C, pembekuan lelehan selama beberapa jam atau beberapa hari. Baik, kita lanjutkan materi tentang suppositoria dengan bahan dasar lemak coklat. Zat yang dapat meningkatkan titik lebur oleum kakao di sini bisa ditambahkan sera atau setasium sebanyak 6%. 6% menghasilkan campuran dengan titik lebur 370 derajat Celcius. Jika kurang dari 4% akan menghasilkan campuran dengan titik lebur kurang dari 330 derajat Celcius. Jadi sera atau setasium ini fungsinya untuk meningkatkan titik lebur oleum kakao. Sedangkan zat yang dapat menurunkan titik lebur oleum kakao di sini adalah kloralhidrat, fenol, dan minyak atsiri. Lemak coklat di sini jarang digunakan untuk ovula, ya, atau untuk suppositoria intravaginal. Kenapa? Karena di sini akan meninggalkan residu yang tidak dapat diserap. Sedangkan gelatin tergliserinase jarang dipakai untuk suppositoria rektal karena di sini disolusinya lambat. Adapun keburukan dari oleum kakao sebagai bahan dasar suppositoria, yang pertama adalah meleleh pada suhu udara yang panas. Jadi di sini kalau udaranya panas, dia akan mudah meleleh. Yang kedua, dapat menjadi tengik pada penyimpanan yang lama. Yang ketiga, titik leburnya dapat naik atau turun jika ditambahkan dengan bahan tertentu. Yang keempat, adanya sifat polimorfisme.
atau bentuk kristal yang berubah-ubah. Yang kelima, sering bocor atau keluar dari rektum karena mencair, ini selama pemakaian. Yang keenam, tidak dapat bercampur dengan cairan sekresi. Itu tadi adalah keburukan-keburukan dari bahan dasar oleum kakao. Masih semangat menyimak materi-materi yang Bu Diana sampaikan? Oke, kita akan melanjutkan tentang suppositoria dengan basis PEG, ya, atau basis yang bisa larut dalam air. Ini merupakan polimerisasi etilen glikol dengan berat molekul antara 300 sampai 6000. Nama dagang dari PEG adalah Carbowex. PEG ini ada yang bentuknya cair, ada yang padat. Jadi kalau bobot molekulnya di bawah 1000, maka bentuknya cair. Kalau di atas 1000, bentuknya padat. Titik lebur dari PEG itu 350 sampai 630 derajat Celcius. Terus selanjutnya PEG tidak meleleh pada suhu tubuh, tetapi larut dengan cairan sekresi tubuh. Nah, adapun keuntungan dari bahan dasar PEG ini, yang pertama, tidak mengiritasi atau tidak merangsang kulit. Yang kedua, dapat disimpan di luar lemari es, ya. Jadi berbeda dengan minyak lemak tadi. Minyak lemak tadi akan meleleh pada suhu yang panas, jadi harus disimpan di lemari es. Tetapi PEG ini berbeda, ya. Jadi di sini PEG bisa disimpan di luar lemari es. Yang ketiga, tidak ada kesulitan dengan titik leburnya jika dibandingkan dengan oleum kakao. Yang keempat, tetap kontak dengan lapisan mukosa karena tidak meleleh pada suhu tubuh. Itu tadi adalah beberapa keuntungan dari bahan dasar. Sedangkan kerugiannya, yang pertama adalah menarik cairan dari jaringan tubuh setelah dimasukkan sehingga terjadi rasa menyengat atau sakit. Hal ini dapat diatasi dengan cara mencelupkan suppositoria ke dalam air sebelum digunakan. Jadi pada etiket juga harus dicantumkan basahi dengan air sebelum digunakan. Yang kedua, kerugiannya adalah dapat memperpanjang waktu disolusi, sehingga ini kalau disolusinya akan diperlambat, maka pelepasan obat pun akan semakin lambat dan efeknya juga akan semakin lambat. Baik, berikutnya adalah suppositoria dengan basis gelatin. Di sini dapat digunakan sebagai bahan dasar suppositoria intravagina atau ovula, tidak melebur pada suhu tubuh tetapi melarut dalam cairan tubuh. Yang selanjutnya perlu penambahan bahan pengawet, contohnya nipagin, karena gelatin ini merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan bakteri. Jadi jangan lupa harus ditambahkan bahan pengawet. Yang selanjutnya penyimpanannya harus di tempat yang dingin. Selanjutnya kita akan membicarakan kebaikan atau keuntungan dan keburukan dari bahan dasar gelatin. Kebaikannya atau keuntungannya, yang pertama, efek kerjanya cukup lama sehingga bisa memberikan efek yang baik dalam penyembuhan penyakit. Yang kedua, lebih lambat melunak, ya. Yang ketiga, lebih mudah bercampur dengan cairan tubuh dibandingkan dengan oleum kakao. Sedangkan keburukannya, yang pertama, cenderung menyerap air karena sifat gliserin yang higroskopis yang dapat menyebabkan dehidrasi atau iritasi jaringan. Yang kedua, memerlukan tempat untuk melindungi dari udara lembab agar bentuk dan konsistensinya bisa terjaga. Selanjutnya, bagaimana metode pembuatan suppositoria? Metode pembuatan suppositoria ini ada 3 cara atau 3 metode. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan mencetak hasil leburan, yang ketiga dengan kompresi. Kita akan bicarakan satu persatu. Dengan tangan, ini hanya dapat diterapkan untuk suppositoria dengan bahan dasar oleum kakao secara kecil dan jika zat aktif tidak tahan pemanasan, jadi langsung dibentuk dengan menggunakan tangan. Yang kedua, dengan mencetak hasil leburan.
bisa menggunakan basis gliserin gelatin. Di sini cetakan harus dibasahi dulu dengan parafin cair menggunakan basis oleum kakao dan PEG. Cetakan tidak perlu dibasahi karena akan mengkerut pada proses pendinginan dan mudah dilepas dari cetakan. Jadi kita lihat basisnya ya. Kalau basisnya gliserin gelatin maka cetakan harus dibasahi dengan parafin. Tetapi kalau basisnya oleum kakao dan PEG maka cetakan tidak perlu dibasahi. Cara yang ketiga atau metode yang ketiga dengan kompresi. Di sini semuanya dilakukan oleh mesin, mulai dari penuangan, pendinginan, dan pelepasan suppositoria dari cetakan. Tadi kita sudah membicarakan metode pembuatan suppositoria, yang selanjutnya adalah bagaimana pembuatan suppositoria secara umum. Nah, secara umum yang pertama adalah bahan dasar suppositoria yang digunakan ini supaya meleleh pada suhu tubuh atau larut pada cairan rektal. Yang kedua, obatnya supaya larut dalam bahan dasar bila perlu dilakukan pemanasan. Yang ketiga, jika bahan obat sukar larut, maka harus diserbuk halus. Yang keempat, campurkan bahan obat dan bahan dasar, terus lelehkan. Jika sudah meleleh, maka dituang ke dalam cetakan dan didinginkan. Nah, untuk mengatasi massa yang hilang karena melekat pada cetakan, maka pada penimbangannya itu harus dilebihkan 10%. Dan cetakan sebelum digunakan harus dibasahi dulu dengan parafin cair atau minyak lemak. Tetapi bisa dilihat juga ada beberapa bahan dasar yang tidak perlu cetakannya dibasahi karena suppositorianya sudah akan mengkerut sendiri, jadi akan mudah dilepas. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas di sini bagaimana cara pengemasan suppositoria. Yang pertama, dikemas sedemikian rupa sehingga setiap suppositoria terpisah dan tidak mudah hancur atau meleleh. Yang kedua, dimasukkan dalam wadah aluminium foil atau strip plastik yang berisi bisa 6 atau 12. Kemudian setelah itu dikemas dalam dus supaya tidak mudah rusak. Yang ketiga, harus disimpan dalam wadah tertutup baik dan sejuk. Baiklah, demikian tadi penjelasan Bu Diana tentang materi teknik pembuatan sediaan pil dan teknik pembuatan suppositoria. Semoga penjelasan Bu Diana tadi akan membuat pemahaman kalian menjadi lebih baik, dan supaya lebih baik lagi pemahamannya harap dibaca buku yang buku paketnya ya, karena di situ materinya akan jauh lebih banyak lagi. Dan di sini tugasnya ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah mengerjakan soal yang ada di buku paket. Yang kedua, di sini mencari contoh pil minimal 5, nanti disertai dengan kandungannya dan khasiatnya apa. Yang ketiga, sebutkan contoh suppositoria minimal 5, sama disertai dengan kandungan dan khasiatnya. Yang terakhir, kalian buat video ya. Kalian itu nanti buat video menjelaskan bagaimana cara penggunaan suppositoria. Nah, itu tadi tugas yang harus kalian kerjakan. Demikian tadi penjelasan Bu Diana tentang materi sediaan pil dan sediaan suppositoria. Harapan Bu Diana kalian tetap semangat dan senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Semoga kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat nanti di kelas 12. Akhirnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.